pada tahun 1509, negara Portugis menginjakan kaki di Maluku untuk berdagang. Lalu, pada tahun 1511, negara Portugis dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque menguasai Malaka di semenanjung Malaya. Kemudian, pada tahun 1596, Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman pun sampai di Banten. Tujuannya pun sama, yaitu untuk berdagang. Belanda mengusir Portugis dari Nusantara pada tahun 1602. Lalu, Belanda pun mendirikan VOC pada tahun yang sama. Kemudian, Belanda menerapkan sistem tanam paksa. Kerajaan-kerajaan di Nusantara melakukan perlawanan terhadap Belanda. Namun, mereka belum bisa bersatu karena Belanda menerapkan politik adu domba. Dr. Wahidin, seorang dokter lulusan Stovia yang prihatin dengan kondisi bangsanya. Dr. Wahidin memutuskan untuk berkeliling Jawa. Tujuannya adalah untuk menyuarakan study funds dan memberikan pengobatan gratis. Dr. Wahidin yang sedang berada di Batavia mengadakan pertemuan dengan para mahasiswa Stovia. Menurutmu siapa yang akan datang hari ini? Menurut kabar yang aku dengar, yang datang hari ini adalah Dr. Wahidin Sudirosodo. Hah? Dokter Wahidin? Bukannya dia dokter terkemuka yang memberikan pengobatan secara gratis kepada masyarakat? Aku juga mendengar bahwa dia adalah dokter lulusan Stovia. Selamat siang semua, perkenalkan saya Dr. Wahidin Sudirosodo. Pada pertemuan kali ini, saya ingin membahas suatu permasalahan bersama kalian, yaitu permasalahan mengenai pendidikan yang layak bagi pemuda-pemuda bangsa kita. Tidak semua orang bisa merasakan pendidikan karena masalah biaya. Oleh karena itu, saya mengusulkan suatu gagasan untuk membentuk sebuah organisasi yang nantinya organisasi ini akan meninggikan derajat bangsa dan memajukan pendidikan bangsa. Organisasi ini akan membiayai pemuda-pemuda berprestasi yang ingin bersekolah namun terhambat karena masalah biaya. Sutomo pun tertarik dengan gagasan yang disampaikan oleh Dr. Wahidin. Kemudian, Sutomo mengumpulkan teman-temannya di ruang anatomi Stovia untuk membahas gagasan Dr. Wahidin. Selamat pagi saudara sekalian. Selamat pagi. Jadi, saya mengumpulkan saudara-saudara sekalian ini untuk membahas gagasan dari Dr. Wahidin. Gagasan kali ini kita akan membuat organisasi. Jadi berkumpulnya kalian di sini akan membuat suatu organisasi. Jadi organisasi ini bertujuan untuk memajukan pendidikan dan martabat bangsa. Organisasi ini berjalan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan terutama di bidang pendidikan. Jadi sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bagaimana dengan panitianya? Kita perlu membentuk panitia pengurus untuk berjalannya organisasi ini. Saya ingin menyerahkan panitia umum ini kepada kalangan yang lebih tua. Saya setuju dengan hal itu. Kita harus fokus belajar dan bersekolah. Namun, untuk saat ini, kita memerlukan panitia sementara. Benar, apa yang dikatakan Saudara Saleh. Untuk saat ini, kita memerlukan panitia sementara. Saya setuju. Saya menyarankan Saudara Sutomo untuk menjadi ketua sementara. Menurut saya, beliau layak untuk memimpin. Saya bersedia menjadi wakil. Saya siap menjadi sekretaris. Saya bersedia menjadi bendahara. Saya rasa saya dapat mengatur keuangan dengan baik. Baik, nama yang belum saya sebutkan, dia akan menjadi anggota. Saya punya pertanyaan. Bagaimana dengan nama organisasi? Tentu sebuah organisasi harus memiliki nama sebagai identitas dari organisasi tersebut. Saya memiliki dua usulan nama. Yang pertama ada Budi Utomo dan Eko Projo. Budi Utomo yang artinya budi pekerti yang baik, dan Eko Projo yang artinya persatuan kerajaan. Saya memilih nama Budi Utomo sebagai nama organisasi ini. Organisasi ini bertujuan untuk menolong sama, bukan menjadi tempat penampungan para ningrat. Betul apa yang disampaikan oleh Saudara Sutomo. Apa gunanya persatuan tanpa budi pekerti yang baik? Saya satu pikiran dengan Anda.
Baik, jika itu pendapat saudara-saudara sekalian, maka bisa kita cukupkan pertemuan pada kali ini. Semoga organisasi kali ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Hidup Budi Utomo! Hidup Budi Utomo! Kemudian berdirilah organisasi bernama Budi Utomo yang didirikan oleh para mahasiswa Stovia. Sutomo dan para mahasiswa Stovia berencana untuk mengadakan kongres pertama Budi Utomo di Yogyakarta. Para mahasiswa Stovia mengumpulkan dana untuk melaksanakan kongres pertama mereka yang dilaksanakan pada 5 Oktober 1908. Para mahasiswa Stovia setuju untuk memilih Dr. Wahidin sebagai ketua kongres karena Dr. Wahidin adalah orang yang pertama menggagas Budi Utomo. Selamat siang hadirin-hadirin sekalian. Pada pertemuan kali ini saya ingin membahas permasalahan bangsa kita, yaitu permasalahan pendidikan. Tidak semua kalangan dapat merasakan sekolah dikarenakan masalah biaya yang cukup besar untuk menempuh pendidikan. Oleh karena itu, saya mengusulkan sebuah program, yaitu program Study Funds, di mana program ini akan membiayai dana para pelajar dan kalangan-kalangan yang kurang mampu yang ingin bersekolah tetapi terhalang karena masalah biaya. Saya juga mengusulkan untuk memperluas lapangan pekerjaan di luar bidang kepriayian dan kepegawaian. Dan yang terakhir, saya mengusulkan untuk memberikan pengajaran kepada para petani agar hidup mereka lebih membaik. Dan saya mengecam adat perhelatan yang dilakukan secara berlebihan, yang menghabiskan banyak dana, padahal dana tersebut dapat kita gunakan untuk program pengajaran. Mungkin itu saja dari saya. Kepada perwakilan dari Batavia, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Gunawan Mangunkusumo, Ketua Cabang Batavia, ingin menyampaikan beberapa hal terkait pendidikan masyarakat. Setiap masyarakat mempunyai hasrat untuk mengembangkan diri. Meskipun pada tahun-tahun terakhir ini, Gubernmen Hindia Belanda sudah memperluas pengajaran. Namun, kami menganggap itu belum mampu untuk memadai kehidupan. Sebagai contoh, dari 30 juta penduduk, hanya 12 orang yang berhasil lulus sebagai dokter hewan. Dalam masalah kepengajaran, kami hendak menunjukkan kepada pemerintah bahwa kami bersungguh-sungguh. Maka dari itu, kami menyampaikan 9 usulan yang diantaranya yaitu: poin pertama, perluasan pendidikan rakyat pada umumnya dan secara khusus sekolah desa. Poin yang kedua yaitu membantu pengajaran agama di pedesaan. Poin yang ketiga, meningkatkan pengajaran rendah dan pertanian. Selanjutnya yang keempat, memperbaiki pendidikan teknis para dokter pribumi. Poin yang kelima, memasukkan pelajaran bahasa Belanda dalam kurikulum sekolah dasar pribumi. Poin yang keenam, memperluas kesempatan bagi kaum wanita untuk memperoleh pendidikan. Poin yang ketujuh, mendirikan pondokan bagi siswa-siswa yang belajar di Batavia, Semarang, dan Surabaya. Poin yang kedelapan, memajukan pertumbuhan kerajinan dan perdagangan. Poin yang terakhir atau poin yang ke-9 yaitu mengembangkan perpustakaan dan forum ceramah. Mungkin itu saja dari saya. Kepada Saudara Sutomo, dipersilahkan. Saya ingin memberikan beberapa usulan mengenai penerbit majalah. Menurut saya, penerbit majalah ini sangat penting agar perhatian masyarakat tertuju pada organisasi ini. Sebelum penerbitan, majalah ini juga harus ditentukan apakah akan dilaksanakan secara harian atau mingguan tergantung dari keuangan organisasi. Adapun bahasa yang akan kita gunakan adalah bahasa Melayu. Karena itu dapat dimengerti oleh kalangan umum. Selain itu dapat diadakan lampiran dalam bahasa Belanda. Di pengunjung acara ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan tentang masalah kebudayaan. Apakah orang Jawa bisa menerima kebudayaan bangsa asing atau tidak? Berdasarkan teori evolusi Darwin, evolusi dan hereditas orang Jawa berbeda dengan bangsa Eropa. Orang Jawa tidak perlu membuang adat istiadatnya, namun berusaha untuk menerima kebudayaan Eropa. Saya akui ilmu pengetahuan memang berasal dari buku-buku barat. Namun hal itu dapat berubah
Saya rasa mempelajari bahasa-bahasa barat tidaklah terlalu penting dan tidak membawa manfaat seperti yang masyarakat harapkan. Saya rasa kita perlu menjunjung tinggi adat istiadat dan kebudayaan Jawa. Karena peradaban Eropa berbeda dengan orang Jawa. Saya tidak setuju. Menurut saya, budaya dan pengetahuan Eropa dibutuhkan bagi bangsa ini. Kita tidak bisa bergantung pada budaya Jawa saja. Selama berabad-abad budaya, bahasa dan istiadat Jawa tidak menunjukkan perkembangan. Saya hargai pendapat Anda, namun tegaskan bahwa kebudayaan Jawa juga mengalami perkembangan. Saya bukan menganggap semua hal yang di luar Jawa itu buruk. Akan tetapi, yang saya maksud adalah kita harus memilah unsur-unsur barat manakah yang cocok dengan kebudayaan kita. Saya tahu maksud dari pendapat yang Anda sampaikan, tapi kita harus lebih bisa menerima budaya asing dan tidak bergantung pada budaya Jawa saja. Saya tidak membenci budaya Jawa. Saya hanya membenci feodalisme keraton yang begitu serakah. Baiklah, jika seperti itu, saya hargai pendapat Anda. Namun, sebaiknya untuk saat ini kita hindari debat kusir yang tidak diinginkan, agar debat seperti ini tidak berlangsung panjang. Dari hasil musyawarah yang panjang, telah terbentuk suatu keputusan kongres. Maka dengan itu akan saya bacakan sebagai berikut. Yang pertama, Budi Utomo tidak terlibat dalam kegiatan politik. Yang kedua, mengutamakan peran dalam pendidikan dan budaya. Yang ketiga, lingkup gerakan hanya dalam Pulau Jawa dan Madura. Yang keempat, perubahan pusat organisasi dari Batavia menjadi Yogyakarta. Kemudian, untuk perubahan panitia umum sesuai dengan hasil musyawarah, maka terpilihlah saya, Raden Tumenggung Aryo Tirtokusumo sebagai Ketua Umum dari organisasi Budi Utomo dan juga Dr. Wahidin Sudirohusodo sebagai Wakil Ketua Umum, diikuti oleh Dwi Josowoyo dan Sastro Sukondo sebagai Sekretaris, Gondo Atmojo sebagai Bendahara, dan yang terpilih sebagai Komisaris adalah Cipto Mangunkusumo, Raden Jaya Subrata, dan Surja Diputra. Saya keberatan dengan keputusan tersebut. Apa yang membuat Anda keberatan? Saya menginginkan Budi Utomo bergerak dalam bidang politik. Menurut saya, ia tidak cukup jika hanya bergerak dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Saya menghargai keinginan saudara sekalian. Namun, keputusan ini telah disepakati bersama melalui hasil musyawarah. Jika seperti itu keputusannya, akan saya coba untuk menerima keputusan tersebut. Ki Hajar dan Dr. Cipto pun keluar dari Budi Utomo karena mereka menginginkan gerakan yang lebih politis dan militan. Seiring berkembangnya Budi Utomo, banyak kalangan bangsawan yang bergabung dengan Budi Utomo sehingga menyebabkan banyak kalangan muda keluar dari Budi Utomo. Pangeran Aryonoto Dirjo terpilih menjadi ketua Budi Utomo yang baru pada tahun 1911. Pada masa kepemimpinannya, Noto Dirjo Budi Utomo mulai menjalankan program study funds yang dinamai dengan program Dharmawara. Pada tahun 1927, Budi Utomo mulai terlibat dalam kegiatan politik dikarenakan adanya PBI, Partai Bangsa Indonesia yang dipimpin oleh Dr. Sutomo. Budi Utomo pun melakukan peleburan pada tahun 1934, yang akhirnya Budi Utomo pun bubar pada tahun 1935. Betapa hatiku takkan bisa